Hai teman-teman, saya Veronica Liastabri Singarimbun akan menjelaskan materi tentang koloid. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang sistem koloid yang terbagi menjadi 5. Terdiri dari komponen koloid, penggolongan koloid, jenis dan sifat koloid, pembuatan koloid, serta sabun dan deterjen. Nah, sebelumnya kita kan perlu tahu apa itu koloid. Nah, definisi koloid. Koloid adalah campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi secara sistem koloid sendiri terbagi menjadi koloid 3. Tanpa ada larutan seperti larutan dan sus. Jika diamati dengan mikroskop ultra, tampak heterogen seperti suspensi. Komponen koloid terbagi menjadi 3, larutan dispersi molekuler, koloid dispersi koloid, suspensi dispersi kasar. Nah, contoh sistem koloid sendiri dibagi menjadi 3, yaitu larutan keruh alkohol 70%, larutan cuka, air laut, udara yang bersih, dan bensin. Nah, bagaimana contoh dispersi koloid? Di antaranya sabun, susu, santan, jeli, selai, mentega, komponen koloid ada contoh dispersi kasar ya dispersi air sungai yang keruh, campuran air dengan pasir, campuran kopi dengan air, dan campuran minyak air. Nah, bagaimana contoh larutan yaitu larutan gula, larutan garam, spiritus, alkohol 70%. Oke, silahkan dibaca ya. Cuka, air laut, udara yang bersih, kemudian bensin. Kemudian contoh koloid itu ada sabun, susu, santan, jeli, selai, mentega, dan mayones. Golongan koloid contoh dari suspensi ada gas, cair, dan air sungai yang keruh, campuran air ada cair, padat, dan campuran kopi dengan air, dan campuran minyak cair dan padat itu dia terbagi. Kemudian penjelasan dari masing-masing komponen koloid itu sudah tertera pada tabel. Bisa kita lihat ya apa contoh-contohnya seperti pada tabel yang sudah tertera pada penggolongan koloid di atas. Jenis dan sifat koloid ada efek timbal, penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Nah, di dalam ini dibedakan antara larutan dan koloid seperti di atas itu. Kemudian jenis dan sifat koloid, gerak acak partikel koloid. Kemudian ada adsorpsi, penyerapan ion oleh partikel koloid. Yang keempat ada dialisis, pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu. Kemudian ada elektroforesis, penggerakan koloid dalam medan listrik. Nah, geraknya ini adalah ada anoda dan katoda. Kemudian ada koagulasi, penggumpalan akibat koloid. Kemudian kita masuk ke dalam penggolongan koloid. Penggolongan koloid ini terbagi menjadi 3. Ada gas, cair, dan padat. Medium pendispersi gas itu ada cair, padat. Medium pendispersi cair ada gas, cair, dan padat. Sementara medium pendispersi padat ada gas, cair, dan padat. Nah, contohnya bisa kita lihat pada tabel yang sudah tertera. Kemudian sampailah kita ke dalam jenis dan sifat koloid. Yang pertama ada efek tindal, penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Nah, bisa dilihat pada gambar kan, di dalam partikel koloid itu cahayanya dihamburkan karena ada partikel di dalamnya. Kemudian selanjutnya ada gerak acak partikel koloid. Nah, partikel koloid itu bergerak secara acak, bisa dilihat pada gambar seperti ini. Dia tidak tertentu geraknya gitu. Kemudian ada adsorpsi, penyerapan ion oleh partikel koloid. Nah, jadi partikel koloid ini menyerap ion seperti pada gambar. Dialisis, pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu. Nah, jadi koloid itu bisa dimurnikan ya dari ion-ion pengganggu seperti pada gambar. Kemudian ada elektrofisis, pergerakan koloid dalam medan listrik. Nah, jadi
koloid itu bergerak menuju kutub yang berlawanan seperti itu. Seperti pada gambar yang tertera dapat kita lihat. Kemudian sifat koloid koagulasi, penggumpalan akibat koloid netral. Nah, jadi koloid netral itu menyebabkan penggumpalan, dapat dilihat pada gambar. Kemudian ada koloid pelindung, yaitu sol, terbagi menjadi dua, soliofil dan soliofob. Kemudian pembuatan koloid dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada cara dispersi, yang kedua ada cara kondensasi. Bisa dilihat apa saja cara dispersi dan apa saja cara kondensasi. Demikian saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.